Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak, gimana kabarnya nih hari? Sehat? Alhamdulillah, lek sampean sehat. Tak doakan, tak doakan dari tanah air. Semoga sampean sehat selalu, semoga sampean dipermudah segala urusannya, dan semoga sampean semuanya terhindar dari mara bahaya. Muga-muga rezekine sampean barokah selalu, Mbak, nggih. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas kasus curhatan salah satu kawane kita. Dan curhatan ini sekali lagi jadikan semuanya adalah pelajaran ya. Pelajaran, orang usah membuli. Jadi intine semuanya ada pelajaran. Semoga dengan adanya pembahasan ini kita terhindar dari kelakuan-kelakuan mantan suami maupun laki-laki yang di luar sana memanfaatkan sampean-sampean semuanya, Mbak. Oke, kita mulai. Mbak, tak tanya, iki yang baru bekerja di negara Hong Kong ataupun yang memiliki pengalaman baru bekerja di negara Hong Kong, biasanya sampean tuh kalau awal-awal kerja di Hong Kong pasti kaget ya, dengan jam tidur di negara Hong Kong, jam tidur di majikan Anda. Biasanya sampean jam 10 sudah tidur, kemudian bisa bangun jam 8, bisa bangun jam 7. Nah, ketika bekerja di negara Hong Kong, sampean tidurnya sampai telat. Bahkan jam 12, jam 1 itu baru tidur. Bahkan nanti bangunnya ini jam 6 atau bahkan jam 7. Kalau sampean jaga anak pasti jam 5-an, jam 6-an sampean bangun. Bayangkan aja, sampean capek-capek kerja muteri rumah, ngerjain rumah, bersih-bersih rumah, kesana kemari, kemudian belanja, yang tidak pernah sampean sangka-sangka bahwa sampean itu kayak mesin lah, mesin harus kerja ini kerja itu, cepat-cepat kerja. Nah, akhirnya sampean tuh malamnya tidur tapi tidak cukup tidurnya, jam tidurnya tidak cukup. Pasti yang sampean rasakan itu banyak hal, termasuk sampean pasti kalau tidur itu mengeluarkan dengguran. Karena apa? Saking capeknya sampean kerja, kemudian saking lelahnya sampean, akhirnya sampean itu mendengur. Nah, ketika mendengur itulah ada anak majikan yang mendengar itu biasa saja. Karena apa? Orang tuanya ada yang mendengur. Jadi kalau cecenya tuh mendengur, dia biasa aja. Tapi ada loh orang tuanya tidak pernah mendengur, kemudian dianya tidak pernah mendengur. Akhirnya ketika cece barunya itu mendengkur dengan suara keras, akhirnya anaknya kaget. Dan kemudian ini tidak nyaman bagi anaknya. Bahkan majikannya pun yang mendengar ini pun juga tidak nyaman kan kawan. Oke, pertama mungkin masih bisa dimaafkan, tapi karena dengkurannya itu setiap hari, akhirnya sampai mbaknya itu di interminate oleh majikannya gara-gara mendengkur tadi kan kawan. Dan hal ini mungkin sepele, tapi bagi orang sini hal seperti itu tidak bisa ditoleransi karena sampean ini mengganggu istirahat mereka, bahkan mengganggu istirahat anak mereka. Dan ketika sudah mengganggu istirahat mereka, ini dianggap kesalahan yang fatal bagi majikan. Karena rata-rata orang Hong Kong itu yang paling utama adalah tidur yang cukup. Kalau tidur yang cukup, dia sekolah dengan bahagia, dia kerja dengan bahagia. Tapi kalau tidurnya nggak cukup perkara karena dengguran sampai yang akhirnya dia marah, akhirnya dia nggak bisa mentoleransi, ujung-ujungnya di interminate. Dan itu kejadian kan kawan. Nah, betapa pentingnya hal seperti ini loh. Padahal mbak-mbak itu tidak menyangka bahwa dengkurannya, bahwa bau badannya, bau mulutnya, ini efeknya bakal diputuskan kerjanya oleh majikannya. Sepele, tapi kadang-kala majikan nganggepnya nggak sepele kan kawan. Jadi dalam kasus-kasus seperti ini
Ya gimana lagi loh, wong namanya itu kan bukan keinginan kita, tapi namanya juga orang capek, namanya juga orang lelah, letih, wajar aja dia mendengur, wajar aja dia ini ithe, panas dalam, bau badan, bau mulut, itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi kalau sudah ada pemutusan kontrak seperti itu, kalau sampean punya niat untuk bekerja di negara Hong Kong, silakan sampean tulis alasan kenapa sampean diputus kontrak oleh majikan Anda. Walaupun itu cuman mendengkur. Karena hal seperti ini jadi pertimbangan imigrasi jika sampean ini mengajukan visa terbaru di majikan baru sampean. Jadi ceritane iki ono PMI Hong Kong. Dia dulu itu memiliki sebuah usaha lah di Indonesia. Dan dia sudah menikah dan memiliki anak kan kawan. Hidupnya lumayan cukup bahagia. Tetapi lambat laun suaminya ini terlalu serakah. Terlalu serakah dan main perempuan. Kemudian laki-lakinya ini sampai keserakahan dia, main perempuan dia, ini menyebabkan aset-aset yang mereka miliki, mobil, rumah, tanah, tabungan, semua ini ludes karena perbuatan suaminya itu. Dan hutang pun ini sampai numpuk di mana-mana. Bahkan ketika mbaknya ini memutuskan untuk berangkat bekerja ke negara Hong Kong, dia itu meninggalkan hutang yang banyak kan kawan. Dan pokoknya mesak nih banget lah ceritanya dia. Oke, setelah itu dia bekerja di Hong Kong tahun 2019. Jadi dia memulai bekerja di negara Hong Kong tahun itu untuk membayar hutang, kemudian ya untuk kehidupan lebih baik lagi, untuk masa depan anaknya dan masa depan mereka. Oke. Setelah itu sebelum dia ini berangkat ke negara Hong Kong, ternyata suaminya ini selain meninggalkan hutang dulu, ternyata sebelum dia meninggalkan istri dan anaknya, dia ini juga meninggalkan hutang 9 juta. Dan per bulannya ini harus membayar 400.000 rupiah sampai 3 tahun. Bayangkan aja, mbaknya ini sudah dadal duel, semua aset-asetnya dia ini dijual oleh suaminya, kemudian hutangnya kemana-mana, kemudian suaminya kabur, sebelum kabur ini hutang dulu sebesar 9 juta, dan semua tanggung jawab hutang-hutangnya itu dilimpahkan kepada si istrinya kan kawan. Akhirnya istrinya ini harus membayarkan hutang suaminya, dan juga si ibu dari Mbak ini juga membantu membayarkan hutang suaminya. Wah, berat banget ya hidupnya Mbak ini. Kemudian karena dia ini belum cukup untuk membayar hutang, yaitu dia harus ke luar negeri. Kemudian selama 3 tahun Mbak itu harus bayar hutang. Bahkan uang gajinya itu sampai tidak tersisa kawan-kawan untuk dikirimkan ke Indonesia bayar hutang tadi kan kawan. Kemudian mbaknya ini setelah bekerja lumayan lama di negara Hong Kong, kemudian tiba-tiba suaminya ini memberikan kabar kalau dia ini menikah dengan guru les anaknya. Jadi dulu ketika usaha mereka, bisnis mereka mapan banget, bisnisnya lancar, ternyata anaknya ini juga dileskan oleh guru les perempuan. Dan guru les ini private neng gene omae si mbake. Akhirnya dari situlah suaminya kecantol, dan ketika si istrinya ini berangkat bekerja di negara Hong Kong, dia ini melakukan pernikahan dengan guru lesnya. Dan pernikahan itu
bertepatan dengan ultah si anak kan kawan. Padahal mereka itu belum cerai loh kan kawan. Tetapi sekali lagi, kalau suami sudah melarikan diri, suami pergi, tidak ada kabar, bahkan tidak menghidupi Mbak E, secara otomatis itu kan bisa diceraikan oleh si istri ya kan kawan. Dan saat ini mbaknya lagi berjuang kawan. Semoga mbak-mbak di luar sana nih yang saat ini berjuang untuk membayar hutang, entah itu hutang milik ortu, hutang suami, hutang anak, yang mana anak itu ikut judi slot juga banyak. Kemudian hutang adiknya dia, semoga mbak-mbaknya kuat ya, kuat untuk terus bekerja sampai mereka selesai hutang, dan semoga mbak-mbak semuanya bisa ngumpulin duit dan bisa nabung, amin ya robbal alamin. Oke, ini kasus yang pertama. Jadi banyak banget permasalahan para PMI Hongkong ketika dia ini memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Mungkin salah satunya ada sama sampean, silakan komen, karena rata-rata mereka ini memiliki masalah hutang dan itu banyak sekali. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, buat mbak-mbak semuanya, buat adik-adik semuanya. Sekali lagi pokoknya doa yang terbaik bagi calon pekerja migran Indonesia dengan tujuan negara Hong Kong, dengan tujuan Taiwan. Besok kita bakal membahas berita yang seru kan kawan. Jadi silahkan disimak videonya sampai habis hanya channel ini.